Kami akan lanjutkan diskusi pada malam hari ini soal kasus kuota haji yang rasa-rasanya ini menjadi bola baru karena ada tersangka yang ditetapkan, salah satunya adalah bekas Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Masih ada 4 narasumber saya bergabung, 2 via Zoom, ada Mas Budi dari KPK, kemudian Mbak Ana juru bicara Gus Yakut, kemudian ada Mbak Lulu juga dan juga Mas Egy. Tadi kita sudah panjang lebar bicara soal konstruksi kasus, tadi ada yang dari segi rapat DPR, kemudian soal pasal-pasalnya tadi juga sudah disinggung. Saya mau tanya dulu pendapat ICW, karena ICW ini juga salah satu pihak yang lumayan sering, lumayan bawel ya Mbak ya, untuk ngomongin soal haji, bukan hanya kuota, tapi pada saat itu juga menyinggung soal catering, kemudian bus dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara soal kuota terlebih dahulu, melihat kasusnya seperti ini, apakah ICW kaget, tidak kaget? Ya, tentunya kami tidak kaget ya Mbak, karena sebetulnya penetapan tersangka ini adalah hal yang positif, dalam arti sudah ada penelusuran dari jauh-jauh hari dan sekarang akhirnya ditetapkan tersangkanya gitu ya. Jadi kita akhirnya menunggu ya. akhirnya gitu ya setelah sekian lama, dan tentunya kita sekarang menunggu konsistensi dan keberanian KPK untuk menuntaskan kasus ini. Karena saya rasa ini tidak akan menjadi hal yang mudah begitu ya, karena kalau kita melihat di instansi Kementerian Agama, ini kasus korupsinya sudah berulang kali terjadi. Ada dana haji paling tidak 2 kali, tahun 2001 kalau saya tidak salah, 2011 ada lagi, ada kasus pengadaan Al-Quran juga waktu itu ya, memang tidak berkaitan dengan haji, tapi itu menunjukkan sebetulnya di tubuh instansinya itu sendiri ada masalah gitu ya. Dan ketika dihubungkan dengan kasus sekarang, saya rasa tidak mungkin yang terjerat ini hanyalah 1 atau 2 orang, hanya pimpinannya saja, tapi juga ini ada masalah dalam internal instansinya itu, sehingga saya dan teman-teman di ICW sangat mendorong KPK untuk bisa menelusuri lebih jauh siapa saja pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti di 1 atau 2, karena kalau sudah terjadi berulang kali, apalagi sekarang yang kita panggil aja banyak waktu betul, itu. apalagi tadi 1T disebut gitu ya, potensi kerugian negaranya, yaitu tidak kecil jumlahnya, sehingga nggak mungkin yang mengambilnya hanya 1 atau 2 orang. Andai kata memang terbukti demikian gitu ya, pasti itu ada dugaan dibagi-bagi juga gitu. Tapi kalau ICW melihat atau memetakan begitu, berapa klaster sih atau mungkin pihak-pihak mana saja sih yang urgent untuk dipanggil KPK begitu, supaya kasus ini terangnya juga lebih cepat begitu? Ya, paling tidak kalau sekarang menterinya sudah terjerat gitu ya, ditetapkan sebagai tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka, paling tidak KPK sekarang bisa menelusuri juga pimpinan-pimpinan di Kementerian Agama ketika itu atau sekarang yang masih menjabat juga. Itu harus ikut diperiksa, dan saya rasa penting momen ini digunakan untuk membongkar jaringan yang ada di sana, momentum bersih-bersih tubuh Kementerian Agama begitu ya, walaupun sekarang sudah ada Kementerian Haji begitu ya. Jadi ini penting juga untuk dilakukan agar kejadian yang serupa tidak kembali lagi terulang di kemudian hari. Oke, saya mau ke Mas Budi. Mas Budi tadi Mas Egy menyebutkan ICW menunggu nih gebrakan dari KPK, berani tidak memperluas sekiranya klaster-klaster yang diperiksa, atau mungkin justru malah merasa jadi sudah cukup dengan adanya pucuk pimpinannya sudah diambil begitu, atau seperti apa? KPK fokusnya kemana sekarang? Belum titik henti ya, ini masih koma tentunya ya, karena memang penyidikan juga masih terus berprogres, dan ini tadi disampaikan Mas Egy, ini progres yang positif karena memang KPK sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Karena memang dalam perkara ini tahun lalu kita berangkat dari sprindik umum yang memang kita belum menetapkan tersangkanya, kita panggil, kita mintai keterangan dari sejumlah pihak, baik dari Kementerian Agama, kemudian instansi-instansi lain yang memahami terkait dengan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji ini, termasuk juga BPKH dalam pengelolaan anggarannya, karena ini terkait dengan pergeseran kuota yang kemudian ini masuk ke dalam lingkup keuangan negara, dan BPK juga sudah confirm bahwa ini masuk dalam lingkup keuangan negara, sehingga kemudian secara yakin BPK melakukan kalkulasi. Jadi sekarang kita masih tunggu hasil final dari kawan-kawan BPK. Kemudian Mbak Diana ini juga sepakat dengan tadi yang disampaikan Mas Egy ya, bahwa memang dalam 2 hari ini juga KPK masih terus melakukan pemeriksaan ya. Ada sejumlah pihak yang kami dalami, baik terkait dengan aliran uang ataupun terkait dengan inisiatif diskresi yang dilakukan Mbak Diana. Itu tadi di awal kami sampaikan bahwa
apakah ini pure dilakukan oleh Kementerian Agama atau memang ada inisiatif-inisiatif dari bawah, dari PIHK yang kemudian tergabung dalam sebuah asosiasi. Itu yang kemudian terus kami telusuri, karena Biro Travel, PIHK ini kan yang kemudian terdampak secara langsung ya, terdampak dalam hal kuota haji ini yang kemudian menjadi bertambah secara signifikan. Nah, kemudian tadi Mbak Lulu menarik sekali bahwa ini memang bukan hanya soal kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian sosial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya para calon jemaah haji yang sudah sangat lama menunggu. Bahkan ada yang tadi Mbak Lulu sampaikan 47 tahun ya sudah menunggu. Artinya kalau kita lahir begitu kemudian didaftarkan oleh orang tua kita, baru umur 47 tahun kita berangkat. Waktu tunggu yang sangat lama. Nah ini juga kami mendapatkan berbagai pesan ya dari masyarakat yang kemudian mereka sudah terinfo mau berangkat tapi kemudian tidak jadi berangkat. Nah ini banyak sekali problem yang kemudian kami dengar, kami terima dari masyarakat. Termasuk di kuota haji khusus ini Mbak Diana, ini juga terjadi saling salib ternyata gitu ya. Jadi ada beberapa calon jamaah haji yang memang sudah menunggu untuk beberapa tahun karena memang di haji di kuota khusus ini kan juga ada antreannya meskipun tidak sepanjang untuk haji reguler, di mana disusun sebuah mekanisme ketika yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan atau pembayaran dalam waktu tertentu kemudian bisa di take over oleh calon jamaah yang tanpa antri atau T0, bisa langsung berangkat dengan nilai yang tentunya lebih mahal. Nah kemudian Mbak Diana, kami juga perlu sampaikan bahwa KPK bersama BPK juga mengecek secara langsung di lapangan di Arab Saudi. Oke. Kita ingin memastikan apakah fasilitas tambahan kuota ini betul tersedia atau tidak. Karena ini kan sering menjadi argumen ya bahwa digeser terkait dengan ketersediaan fasilitas. Dan ternyata fasilitas di sana juga mantap, terpenuhi gitu ya. Artinya tidak ada permasalahan dan tentunya itu juga kita yakini sejak awal ya ketika pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan tentu juga sudah meyakinkan bahwa fasilitas yang tersedia di sana itu memang ada begitu, Mbak Dian. Mas Budi, kalau bicara soal tadi ini koma belum titik begitu ya, ini kan artinya bahwa KPK masih terus mendalami termasuk soal kemungkinan penetapan tersangka baru. Kalau kita ingat pencekalan itu kan untuk 3 orang ya Mas ya, kemudian Gus Yakut, Gus Alex, kemudian ada FHM inisialnya pemilik dari Biro Haji Maktur. Kemudian juga bagian dari asosiasi. Nah ini seperti apa kelanjutannya? Dari 3 baru yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah memang masih ada pendalaman atau seperti apa KPK? Ya, terkait dengan cegah luar negeri atau biasa kita sebut cekal, karena memang kebutuhan dari yang bersangkutan untuk tetap berada di Indonesia itu penting supaya dapat mengikuti pemeriksaan oleh penyidik secara efektif. Nah, sampai dengan saat ini berdasarkan kecukupan bukti yang sudah dimiliki oleh KPK, kita sudah menetapkan 2 tersangka. Ya, kita masih akan terus melakukan penyidikan, kita masih akan terus melakukan pemeriksaan dan ini sekali lagi kami sampaikan semua pihak terus mendukung, termasuk para Biro Travel ya, PIHK juga sejumlah PIHK sudah mengembalikan terkait dengan aset-aset ataupun uang yang berasal dari pengelolaan kuota haji tambahan ini. Nah ini kan juga menjadi kabar yang positif. Nah, kami juga masih terus tunggu bagi yang masih ragu, masih maju mundur untuk mengembalikan aset. Kami tunggu karena memang seluruh aset ataupun uang yang diduga terkait dengan perkara ini dibutuhkan untuk proses pembuktian sekaligus sebagai langkah awal kita untuk pemulihan keuangan negara untuk aset recovery, begitu Mbak Dian. Oke, ini artinya bukan KPK takut begitu ya untuk dalam tanda kutip menangkap atau memanggil nama-nama besar seperti kalau misalnya kita tahu betul FHM ini adalah sudah bagian dari asosiasi, kemudian juga pemilik Biro Haji yang besar begitu ya Mas ya. Ini bukan presiden bahwa KPK takut ya. Begitu ya? Ya tentu semuanya berdasarkan kecukupan alat bukti. Oke. Dan seorang sebagai tersangka. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Ana terlebih dahulu. Mbak Ana masih bergabung bersama kami?
Masih. Oke. Apakah masih terdengar? Terdengar dengan jelas. Mbak Ana, saya mau minta Anda menanggapi soal beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Mbak Lulu tepatnya, bahwa tadi Anda menyinggung juga soal keterlibatan DPR, konsultasi ke DPR, tapi yang diambil itu adalah rapat di 27 November. Nah, saya mau minta Anda menanggapi dulu soal itu. Oke, ya betul. Memang ada raker tanggal 27 November. Nah, ini bagus disebut karena memang sebetulnya tidak ada kesepakatan soal fix 928. Ada kata kunci di situ, dengan asumsi. Nah, sifat raker 27 November ini sama dengan raker di 22 Mei yang saya sebutkan. Jadi ketika DPR bilang bahwa pasal 9 itu menegaskan wewenang atributif kepada menteri, itu sifatnya sama, kekuatannya sama dengan raker 27 November. Gitu ya. Jadi itu bukan aspirasi, tapi itu ada di dalam raker, gitu ya, menjadi kesimpulan. Dan raker 27 November menyebutkan dengan asumsi. Kenapa? Karena pada saat itu memang walaupun kita mendengar kabar ada tambahan 20.000, tetapi dia tidak masuk di dalam sistem e-Hajj, ya gitu. Jadi kita tidak bisa hanya berpegang pada janji lisan, karena ini kan perjanjian dua negara. Kita waktu itulah di situ kita berkonsultasi dengan Komisi 8. Mungkin Mbak Lulu nggak hadir karena Mbak Lulu kan bukan Komisi 8 ya. Itu dan di situ disimpulkan ya kita harus menghitung karena waktunya mepet. Kita menggunakan asumsi gitu ya, karena semua asumsi. Jadi jumlah jamaah asumsi, nilai dolar, nilai tukar dolar juga asumsi gitu, nilai tukar real juga asumsi, karena kan kita tidak tahu ada yang prediksi ke depan. Itu jadi yang ingin saya tegaskan. Lalu soal fasilitas gitu ya. Jadi kalau soal haji kita bicara al-hajju arafah. Haji itu arafah. Jadi kalau kita bicara fasilitas, bukan fasilitas hotel di Mekah, di Mina atau di Jeddah. Kalau misalnya KPK dan BPK ke sana tentu tidak akan ada masalah. Yang masalah itu kan adalah di Arafah, Musdalifah dan Mina yang sering kita sebut Armusna. Nah, saya heran kalau Mbak Lulu bilang Pansus tidak percaya bahwa Mina itu desak-desakan. Karena asal muasal Pansus, kalau saya harus ingatkan lagi, itu ketika bosnya Mbak Lulu, Pak Muhaimin Iskandar, itu bilang Mina itu dempet kasurnya cuma 0, kasurnya tipis, ruangnya cuma 0,8. Nah, itulah hasil kompromi. Itu sebabnya jadi agak tidak logis ketika Pansus diawali dengan keluhan betapa sesaknya Mina, tapi diakhiri dengan tuduhan bahwa ada 8.400, ada kerugian sosial 8.400 orang yang tidak berangkat. Nah, sekarang gitu, Anda berpikir soal 8.400 orang yang tidak berangkat. Kami saat itu berpikir adalah ada 8.400 orang yang akan berisiko meninggal. Ya, ada risiko tinggi karena ada overcrowded. Dengan jumlah jamaah yang segitu kemarin aja, itu kan Timwas sudah teriak-teriak, terlalu sesak, Mina terlalu sesak gitu ya. Karena kami juga tidak boleh menggunakan Mina Jadid. Kita hanya boleh menggunakan Mina zona 3 dan 4 saja untuk haji reguler. Karena zona 1 dan 2 itu hanya untuk haji khusus, karena nilainya di atas 200 juta. Gitu. Jadi dari awal kalau kita lihat kasus ini, Menteri Agama yang sekarang memang sudah dihadapkan pada pilihan sulit. Pertama, ketika ada kuota tambahan itu memang Menteri Agama itu kan tidak hadir ya. Yang kuota tambahan itu kan hadir atas lobby Presiden. Presiden Jokowi itu bulan Oktober. Ya. Itu tidak ada Menteri Agama, yang ada adalah Menteri BUMN, ada Menpora, lalu ada Mensesnek gitu ya. Oke. Tidak ada Menteri Agama di situ. Nah, sehingga Menteri Agama tidak bisa memberikan pertimbangan teknis gitu. Nah, untuk itu gitu setelah dihitung-hitung dengan simulasi gitu ya, bulan Desember itu Saudi itu mengundang Kementerian Agama untuk mengadakan simulasi mau ditempatkan di mana para jamaah kita. Setelah dihitung-hitung ya, kami melakukan 3 simulasi. Pertama dengan jumlah kuota dasar 203.000. Lalu dengan jumlah kuota dasar dan tambahan sepenuhnya 928, jumlahnya 221.000. Lalu yang terakhir yang 213.000 itu. Yang paling mungkin itu adalah 213.000 dengan memaksakan kasur ya, ruang yang 0,8 gitu ya, 0,8 meter persegi. Lalu kami harus mengadakan kalau Anda ingat tahun 2024 itu kami mengadakan murur, tanazul, itu demi menjaga keselamatan. Karena buat kami keselamatan jiwa itu adalah yang paling penting di atas segalanya. Buat kami kalau dituduh 8.400 itu hitungannya kerugian 1 triliun, itu tidak lebih tinggi daripada nyawa manusia. Yang paling tinggi itu adalah nyawa manusia. Gitu ya. Jadi
Kalau Anda bilang 8.400 maka akibatkan kerugian sosial 1 triliun, kalau kami masukkan 8.400 itu akan ada ribuan orang gitu yang menjadi korban. Kenapa kami berani bilang begini? Karena pada 2023 dengan jumlah jemaah yang lebih sedikit dari 2024, itu angka kematiannya sangat tinggi. Dan kami berhasil menekan hingga separuhnya di tahun 2024 dengan jumlah kuota tambahan yang hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kerugian sosial, ini ada kerugian yang lebih besar lagi, yaitu kerugian nyawa. Oke, baik. Saya mau Mbak Lulu menjawab terlebih dahulu. Mbak Lulu tadi disebutkan bahwa Mbak Ana, ini sebenarnya simulasi-simulasi sudah dilakukan begitu oleh Kementerian Agama, termasuk misalnya ketika jemaah dihitung 203.000 sekian, 213.000 sekian. Kemudian apakah temuan itu juga ditemukan Pansus pada saat Pansus melakukan penyelidikan? Ya, begini ya, kita mungkin mau refresh sedikit ya, kalau memang ini sudah berlalu ya di tahun 2024. Jadi soal kuota ini kan satu hal ya, saya tadi mau sampaikan. Sebenarnya ini kan pansus haji, bukan pansus kuota haji gitu. Menyoroti banyak poin-poin begitu betul. Jadi kalau kita mau kuota haji berarti the whole ecosystem dari penyelenggaraan haji. Jadi kuota haji itu adalah satu hal. Kemudian kita juga akan selidikin yang terkait dengan catering, kepantasan dan kelayakan, gizi dan lain sebagainya yang diterima oleh jamaah haji. Kemudian juga berbagai kasus yang terkait dengan kesehatan, mulai dari diare dan seterusnya. Kemudian juga penginapan, baik itu yang terkait dengan penginapan di hotelnya, di Mekah, di Madinah, ataupun juga di Amusma kayak begitu. Termasuk juga transportasinya. Dan itulah kenapa kemudian kita punya yang namanya pengawas yang dibagi berdasarkan klaster-klaster gitu. Jadi misalkan saya di tim catering, kemudian ada yang di yang di transportasi, ya kan. Kemudian ada juga yang di pemondokan dan lain sebagainya. Yang intinya kemudian ini semakin menguatkan kenapa kemudian kita punya pansus itu, sehingga itu lintas komisi, karena itu terkait dengan semuanya. Karena ada yang katanya dengan transportasi, ada yang terkait dengan misalnya penerbangan, dulu kan ada yang delay dan segala macam, kemudian macam-macam lah yang kita mau lihat ya. Dan kemudian karena waktu kita memang tidak cukup panjang untuk bisa menyelesaikan menjangkau semuanya, akhirnya kan kesepakatan. Ini bukan tentang orang per orang, dari tadi itu disebutkan tentang bos saya, Caimin atau siapa begitu. Ini kan jadi tendensius banget gitu loh. Pansus itu tidak akan pernah lahir kalau tidak ada keputusan politik dari semua fraksi. Ya, itu penting. Kalau misalkan kita itu mau ngotot, mau guling-guling nih, misalkan ini kita pansus, tapi kalau nuwun sewu dari semua kawan-kawan, nih fraksi dan pimpinan di sana nggak setuju, batal itu pansus gitu loh. Ya kan, jadi ini harus clearkan. Itu artinya apa? Ini adalah kehendak dari DPR. Ini adalah keputusan politik DPR. Dan itu yang disampaikan oleh Ibu Puan. Ini adalah keputusan DPR. Karena apa? Keputusannya melalui rapat paripurna. Jadi clear ya. Nah kemudian karena waktu kita memang sangat pendek, sementara masa kerja kita harus juga berakhir, maka kita harus memilih mana yang paling urgent. Nah yang paling urgent yang memang menjadi interest dari semua atensi, dan itu memang ada persoalan di depan mata kita, yaitu adalah kaitannya dengan kuota haji. Nah, saya mau sampaikan sedikit. Haji itu kan tidak diselenggarakan baru 1 tahun 2 tahun gitu loh. Sejak Indonesia merdeka bahkan sebelum itu sudah ada haji. Artinya bahwa kerja pemerintah itu dari tahun ke tahun itu sudah ada gimana caranya semakin baik. Kita harus selalu punya simulasi, jumlah penduduk bertambah, kemungkinan bahwa kuota itu kan pasti bertambah dong gitu loh. Masa kemudian kita ini mohon maaf nih tidak punya mitigasinya, kan kemudian skenario planningnya ya, punya foresight. Oh misalkan 2030 jumlah penduduknya kita tambah, kemungkinan berapa ya jamaah haji? Punya dong kita proyeksi ke sana. Makanya kenapa kemudian kita senang, oh sekarang ini untuk mengatasi problem pemondokan ada kampung misalnya haji. Itu satu hal, itu adalah hasil ya mungkin karena ada pansus kan, maka kita ada perbaikan tata kelola gitu loh. Tetapi itu tadi yang disampaikan Mbak Ana, mohon maaf itu kan artinya menjadi defensif ngeles gitu loh. Ini Anda itu kan mewakili kementerian yang memang punya mandat berdasarkan undang-undang, itu urusannya haji. Nah itu juga kemudian alasan kenapa kita punya usulan, saya termasuk orang yang agak awal mengusulkan ini penting ada kementerian khusus nih biar nggak campur, biar tidak syarat dengan konflik kepentingan antara regulator sama operator gitu loh. Biar nggak kemudian banyak mafia-mafia yang di sana. Saya justru tidak bicara hanya tentang seorang menteri di sini. Ini itu multi layers, multiplayer. Jadi ini tantangan buat KPK ya Mas Budi ya. Jadi kita nggak akan dipuaskan hanya dengan misalkan Anda mengumumkan menterinya jadi tersangka atau ada gosalek gitu ya. Walaupun itu sangat kita apresiasi meskipun itu terlambat. Tetapi menteri itu juga nggak mungkin kerja sendirian. Yang kita panggil itu banyak ya, ada dirjen.
penyelenggaraan haji. Ada direktur-direktur macam-macam, dirjen yang kaitannya dengan haji khusus. Dan yang pansus melihat celah-celah itu bisa dilakukan kita semua. betul-betul untuk melihat siapa sebenarnya pemain-pemain utama yang membuat kuota tambahan ini menjadi melenceng dari tujuan awalnya. Tapi kenapa hasil pansus tidak secara detail begitu pada saat itu Mbak Lulu menyampaikan bahwa oke ini ada kekurangan di sini dan rasa-rasanya ada penyelewengan hukum gitu di situ? Sebenarnya ya juga sih, walaupun memang ada perhalus, nah itu soal proses politik ya. Jadi proses politik itu pasti ya semuanya berdebat gitu ya kan. Ada yang memang garis keras. Kita harus secara straightforward lah kira-kira seperti itu mengatakan bahwa ini ada potensi pelanggaran hukum atau pidana gitu. Tetapi kan kita banyak fraksi akhirnya ketemu jalan tengah lah ya. Tetapi saya termasuk yang dari awal memang mengatakan ini pelanggaran undang-undang. Itu gitu aja. Nah, kita kemudian mengundang aparat penegak hukum, silakan untuk kemudian di follow up apa yang kemudian menjadi temuan. Mulai dari misalkan yang kita panggil dirjen-dirjen teknisnya, direktur-direkturnya, sampai kemudian ke petugas yang ngurusin sistem ya, Siskohat, Sispatuh itu kan apa itu karena punya diotak-atik gitu loh. Imun sewu ya, ini banyak loh pengakuan kita terima, bahkan jamaah haji itu namanya ada tiba-tiba nggak ada, dari ada kemudian nggak ada, jadi kayak undur-undur. Nah kan apa? Karena diotak-atik. Belum lagi kemudian kuota batu ada 5.800 sekian, kuotanya itu udah book ya sifatnya, udah apa istilahnya itu, kuotanya itu udah statusnya itu udah ke booking, ya kan, sudah ada yang punya, tetapi itu nggak ketahuan siapa orangnya, di mana alamatnya. Nah itu yang kemudian kita ngerti, oh ada jual beli itu. Oke baik, kita akan lanjutkan diskusi kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.